Bab 28. Diunggah oleh baca suara. Menangis tidak akan berhasil. Bukankah seharusnya kamu sudah terbiasa dengan air sekarang, Sylv? Kiwu, Sylvie akhirnya melarikan diri dari genggamanku dan bergegas keluar dari kamar mandi, masih menetes-netes. Aku menggelengkan kepalaku saat aku selesai mencuci sendiri. Mengenakan apa-apa selain t-shirt dan celana sederhana, saya melihat terakhir di ruangan tempat saya tinggal selama beberapa bulan terakhir, mencetak gambar. Saya mengenakan sarung tangan dan cincin saya, mengemas mantel dan topeng beserta beberapa keperluan lainnya ke dalam tas saya. Aku mengikat balat daun dan pedang pendekku ke pinggangku sebelum berjalan keluar. Percaya pada Jasmine ketika segala sesuatunya menjadi sulit. Dia mungkin yang termuda tetapi jangan meragukan kekuatan dan pengalamannya sebagai seorang petualang, ayahku menyarankan ketika dia menarikku ke pelukan terakhir, tegas. Kenapa kakak dan Sylvie pergi? Tidak, tetap di sini. Kakak perempuan saya sekarang tersadar dengan kesadaran bahwa saya tidak akan berada di rumah untuk sementara waktu. Dia mencengkeram pinggangku dan menolak untuk melepaskannya karena dia menggunakan berat tubuhnya untuk menurunkanku. Sayang, saudaramu akan kembali, oke. Ibuku berusaha menghiburnya. No, tetap di sini, tanya adikku. Dia menolak untuk mendengarkan alasan dan mulai berteriak dengan mata penuh air mata. Berlutut, aku membungkus Ellie di lenganku ketika aku menepuk punggungnya. Aku tahu kamu sudah besar sekarang. Bisakah kamu melindungi Mom dan Dad sementara aku pergi sebentar, Ellie? Aku bisa melindungi mereka, jawabnya dengan suara teredam, membenamkan kepalanya ke pundakku. Melepaskannya, aku mengamati wajah adik perempuanku, menyeka air mata yang mengalir di pipinya. Atagel, kakak laki-lakimu akan pergi sebentar tapi aku akan kembali. Aku merasa jauh lebih baik bahwa kita memiliki seseorang yang kuat seperti adik perempuanku di sini untuk melindungi rumah. Iya, dia memberi semangat, matanya dipenuhi dengan tekad yang baru ditemukan. Menepuk kepalanya, aku memberi ibu dan ayah satu pelukan terakhir. Kami akan merindukanmu. Jangan lupa menyimpan cincin di jarimu, oke? Ibuku meremasku dengan erat. Tetap aman dan ketahui batasanmu, Arthur. Ayah meletakkan tangan di pundakku dan menatapku, menunggu jawaban. Ketahui batasan saya ulangi pada diri saya sendiri, memberi ayah saya anggukan. Setelah perpisahan selesai, saya berjalan menuruni tangga depan ke tempat Jasmine telah menunggu. Aku melambaikan selamat tinggal terakhir kepada mereka, memberi isyarat kepada adikku, yang melambaikan kedua tangannya saat dia menggigit bibir agar tidak menangis, untuk bersorak. Ayo pergi, Jasmine, kataku sambil mengenakan topeng dan mantel. Dia menjawab dengan anggukan singkat ketika kami mulai menuju pusat kota ke aula petualang adventurer. Guildhall bukan seperti yang kuharapkan. Sebuah bayangan jelas tentang sebuah tempat yang dipenuhi dengan para penjahat yang duduk di sekitar meja-meja kayu sambil menenggak bir adalah yang saya bayangkan. Sebaliknya, itu adalah bangunan yang penuh dengan gengsi dan kemewahan. Struktur marmer menjulang di atas kami seperti museum sakral. Begitu masuk, jelas jumlah pekerjaan yang telah dimasukkan ke dalam interior yang dirancang rumit. Ada meja yang terbuat dari logam di mana saya bisa melihat petualang lain memberi kami pandangan sekilas. Seluruh tempat memiliki suasana kemewahan yang tidak cocok untukku, apalagi beberapa petualang yang tampak biadab di sini, tapi aku hanya melanjutkan langkahku. Selamat datang. Apa yang bisa saya bantu? Senyum penerima tamu wanita itu berkilau putih mutiara. Sebelum saya sempat menjawab, Jasmine menyelipkan selembar perkamen ke arah wanita itu. Aku ingin mensponsori dia untuk pemeriksaan pangkat, wajahnya tetap tanpa ekspresi saat dia berkata dengan tegas. Ya, aku mengerti, jawab resepsionis itu, menganggukkan kepalanya dengan kencang saat dia mengembalikan selembar kertas. Tolong, datang ke sini. Bangkit dari kursinya, para wanita membuka pintu di samping kami dari sisi lain. Ketika kami masuk, aku tidak bisa membantu tetapi memperhatikan bisikan yang hening di sekitar kami. Oi, ada yang mengambil ujian pangkat, bisik seseorang. Tapi ini hanya seorang gadis dan beberapa cebol bertopeng, suara serak lainnya mengejek. Saya mengajukan pertanyaan yang saya miliki dan hanya mengikuti petugas dalam diam. Melewati pintu, kami dibimbing melewati deretan kursi di belakang meja kaca tempat resepsionis ditempatkan dan masuk ke sebuah ruangan kecil. Iklan. Kantor itu minimal dihiasi dengan dua sofa kulit diposisikan untuk saling berhadapan. Di ujung ruangan itu ada meja kayu gelap yang menghadap ke pintu, seorang lelaki ramping duduk di belakang tumpukan kertas-kertas yang ditumpuk rapi, mencatat sesuatu dengan pena berlapis. Terbangun oleh suara pintu kantornya yang dibuka, pria itu mendongak untuk menunjukkan wajah yang tajam dan bersudut. Kepala rambut hitam yang saya tatap terbelah di tengah dan mencapai hanya melewati lehernya yang kurus. Di belakang kacamatanya yang tanpa bingkai dan tebal ada sepasang mata tajam yang memandang kami dengan saksama. Petualang kelas A, Jasmine Flamesworth telah meminta ini, suara panitera itu menghilang saat dia menatapku dengan hati-hati. Petik 2. Tuan-tuan yang akan dibawa untuk ujian pangkat. Ya, saya cukup sadar siapa Nona Flamesworth. Anda bisa menunggu di luar, Mary. Pria ramping itu melambai padanya ketika dia berdiri dari kursinya. Miss Flamesworth, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Aku bertemu dengan ayahmu belum lama ini.
Jasmine hanya mengangguk singkat, yang hampir menyerupai busur, ketika pria itu mendekati kami. Ekspresinya semakin tajam sejak masuk ke ruangan ini, tetapi saat mendengar tentang ayahnya, tangan Jasmine mengepal. Ngomong-ngomong, senang bertemu denganmu. Pria itu mengalihkan perhatiannya kepadaku, akhirnya mengakui kehadiranku. Namaku Caspian Bladeheart, dan aku yang bertanggung jawab atas cabang ini. Kurasa kau harus memiliki semacam hubungan dekat dengan Nona Flamesworth. Apakah ada nama yang bisa kuhubungi? Sylvie menjawab sebagai gantinya. Saya telah membuat Sylvie berubah kembali ke bentuk aslinya selama saya sebagai seorang petualang sehingga tanduknya menonjol dan duri merahnya terlihat. Aku pergi dengan not, jawabku kasar. Nama itu tidak berarti banyak dan dibuat tanpa alasan berdasarkan garis biru yang melewati celah mata kiri, itu mengingatkan saya pada 1,5 not. Mata Caspian membelalak karena terkejut, tetapi dia dengan cepat pulih, merespons dengan senyum kasual. Selain itu, melihat binatang buas mana tampaknya tidak mengejutkannya, yang saya duga adalah karena pekerjaannya. Ya, baiklah, Tuan. Catatan, kami akan melanjutkan dengan Miss Flamesworth di sini sebagai sponsor Anda. Apakah Anda tahu bagaimana ini akan berhasil? Sambil menggelengkan kepala, aku membiarkannya menjelaskan. Petualang kelas B atau lebih tinggi berhak mensponsori petualang baru untuk ujian. Tergantung pada seberapa baik Anda melakukannya, ujian ini akan memberi Anda kesempatan untuk ditempatkan ke peringkat yang sesuai. Dengan cara ini, Anda dapat menghindari perjuangan yang tidak perlu dimulai dari awal. Ujian peringkat hanya akan terdiri dari bagian praktis. Sekarang, menilai dari senjatamu, aku bisa berasumsi bahwa kamu adalah petarung atau penambah, ya. Dia memandang dengan aneh pada tongkat hitam yang diikat di pinggangku di bawah pedang pendekku. Iya, petik 2. Oke, biasanya, akan ada aplikasi cepat bersama dengan inspeksi inti mana Anda sebelum ujian tetapi karena itu Nona Flamesworth di sini mensponsori Anda, saya akan mengesampingkan itu, lanjutnya sambil membuka pintu lain di ujung jauh. Kantornya, Mary, bawa keduanya ke ruang ujian. Ya, resepsionis, yang telah menunggu di luar ruangan, masuk dengan tergesa-gesa dan membawa kami ke pintu belakang. Tolong, Not, Miss Flamesworth, lewat sini. Saya mengintip Jasmine melalui topeng saya ketika kami berjalan menyusuri koridor panjang. Apakah ini alasan mengapa dia ingin menjadi orang yang mengikuti saya? Rumah Flamesworth disebutkan dengan rasa hormat yang adil, tapi apa sebenarnya rumah Flamesworth? Aku terpaksa menyipit saat mataku mencoba menyesuaikan diri dengan perubahan kecerahan yang tiba-tiba saat kami keluar dari lorong yang gelap. Ketika cahaya menyilaukan mereda, aku bisa melihat detail aula tempat kami berada. Area yang terang benderang adalah arena indoor, lantai berlantai tanah dengan kursi teater standar yang tampak lebih seperti tangga berlebihan. Sementara sebagian besar kursi kosong kecuali untuk 10 orang yang tersebar, ada suasana tegang ketika mata semua orang terfokus pada 2 orang di tengah arena. Tolong, ikuti saya ke tempat duduk Anda. Ada cukup banyak peserta ujian hari ini jadi jika Anda akan tetap duduk sampai pemeriksa memanggil nama Anda, itu akan sangat membantu mempercepat prosesnya. Resepsionis memberi kami yang terakhir, cepat, membungkuk sebelum bergegas kembali ke deretan kursi batu. Menempatkan Sylvie antara Jasmine dan aku mencondongkan tubuh ke depan untuk mendapatkan pandangan yang lebih baik dari 2 pejuang yang akan berduel. Jasmine hanya bersandar pada sikap apatis dengan kaki menyilang. Pria yang lebih besar dan botak itu meraung ketika dia mengayunkan poleamnya. Jelas bahwa dia berada pada posisi yang tidak menguntungkan melawan lawannya. Pria yang dia lawan bertubuh rata-rata dengan rambut hitam pendek dan bekas luka bergerigi yang mengalir di pipinya, tapi dia dengan mudah menghindari semua ayunan lebar pria botak itu. Petarung bekas luka memiliki ekspresi apatis seperti yang dimiliki Jasmine. Dia bahkan tidak repot-repot menggunakan pedang yang ada di tangan kanannya sambil terus mengayun-ayunkan serangan kasar lawan botaknya. Wajahnya merah karena frustrasi, pejuang botak berteriak, "Ambil ini." Fakta bahwa dia telah mengumumkan serangan berikutnya berarti dia percaya diri atau hanya seorang amatir. Dalam hal ini, sepertinya yang terakhir. Poleam yang dibawanya tinggi di atas kepalanya tiba-tiba mulai memancarkan oranye redup ketika gelombang panas mengelilingi senjatanya. Ekspresi pria yang terluka berubah dari kebosanan menjadi kejutan ringan. Hell Smash. Lelaki botak itu meraung ketika dia merobohkannya. Sama seperti bagaimana para penyihir melantunkan mantra untuk memfokuskan niat mereka, banyak augmenter juga memilih untuk melakukan sesuatu yang serupa, seperti menyuarakan nama serangan mereka. Namun, untuk langkah sederhana seperti itu, rasanya berlebihan. Bahkan dari atas sini, aku bisa melihat lelaki yang terluka itu. Cincin tajam logam pertemuan logam bergema di seluruh arena. Namun, pemandangan poleam yang berputar tinggi di udara membuatnya cukup mudah untuk menentukan siapa pemenang pertukaran itu. Cubol besar seorang pria sedang melongo ke bawah di tangannya yang kosong, tampaknya terkejut bahwa serangan esnya begitu mudah ditangani. Keterampilanmu sebagai pengguna poleam tidak ada dan indera pertempuranmu buruk. Dan itu membuatku bersikap baik. Kau terlalu bergantung pada kekuatan fisik dibandingkan dengan penguatan mana, yang membuat keseimbangan seranganmu berkurang. Katanya kau baru berusia 30 tahun 5 tetapi kamu sekarang hanya pada tahap oranye gelap.
Saya biasanya akan menempatkan seseorang kaliber Anda di kelas E tetapi melihat bagaimana Anda memiliki afinitas api, jika langkah pemanas kecil yang baru saja Anda lakukan bahkan dapat disebut api, aku akan menganggapmu sebagai kelas D. Nyaris saja, penilaian pemeriksa yang penuh luka itu tidak jelas dan langsung pada intinya, tapi aku tidak bisa lebih setuju dengannya. Selanjutnya, Diane Whitehall, teriak lelaki parut itu ketika ujian botak dengan putus asa berjalan kembali ke kursinya, mengambil poleamnya di sepanjang jalan. Ya, datang. Seorang wanita di sisi lain stadion berlari menuruni deretan kursi, hampir tersandung di sepanjang jalan. Dia adalah seorang gadis yang berbintik-bintik yang tampak sehat sampai remaja. Dia memiliki rambut coklat keriting diikat ke belakang dan mengenakan jubah konjurer standar yang lebih mirip jubah mandi mewah. Dia meraba-raba untuk mengeluarkan tongkatnya dari sabuknya, tetapi berhasil masuk ke posisi tanpa menjatuhkannya. Sniker dan cekikikan menyebar melalui arena dari audiens yang langka, mengecilkan gadis itu, Diane, bahkan lebih karena malu. Buang-buang waktu saja. Gagalkan saja gadis ini, suara seorang anak laki-laki di sebelah kiriku menarik perhatianku tepat saat aku melihatnya dengan mengejek menggelengkan kepalanya. Bocah itu tidak terlihat jauh lebih tua dari saya, yang mengejutkan saya. Saya tidak menyangka akan ada seseorang yang begitu muda berusaha menjadi petualang. Sementara dia juga mengenakan jubah konjurer, itu ada di level yang berbeda, itu benar-benar membuat jubah Diane terlihat seperti jubah mandi sebagai perbandingan. Dengan hiasan dan perhiasan lainnya, jelas bahwa dia adalah seorang bangsawan. Dengan rambut pirang berukuran sedang yang menutupi telinganya dan dipangkas untuk diletakkan tepat di atas matanya yang hijau dan kusam, mudah untuk mengatakan bahwa ia adalah anak yang menarik. Dengan seringai permanen terpampang di wajahnya dan cara dia mengangkat dagunya sedikit sehingga dia selalu melihat ke bawah pada segala hal, aku yakin dia menganggap dirinya sebagai seorang superstar. Namun, yang menarik perhatianku adalah tongkat kayu putih yang dipoles yang berada di samping bocah itu. Tertanam di bagian paling atas dari staf adalah permata besar berwarna rubi yang bersinar di lampu stadion. Dia adalah contoh yang baik dari seseorang yang menggosok saya dengan cara yang salah, jadi saya memilih untuk mengalihkan perhatian saya kembali ke panggung. Pemeriksa parut yang memeriksa augmenter botak sedang duduk, digantikan oleh seorang wanita. Orang, yang saya duga adalah penguji Conjurers, mengenakan topi Conjurers dalam bentuk kerucut besar yang membuat bayangan menutupi sebagian besar wajahnya. Memiringkan topinya ke belakang, aku bisa melihat wajah pucat sang instruktur. Matanya yang kurus melirik ke arah hadirin sebelum dia mengeluarkan batu keras untuk membuat semua orang tenang. Diane Whitehall, usia 18 tahun, tukang sulap di panggung oranye padat dengan spesialisasi tunggal dalam air. Mari kita mulai. Pemeriksa perempuan melemparkan notepad ke arah pemeriksa bekas luka dan mengangkat tongkat abu-abunya. Begitu tukang sulap mencapai tahap oranye, tampak jelas di mana spesialisasinya berbohong. Alih-alih membuang-buang waktu mencoba menjadi mahir di keempat elemen, itu jauh lebih efisien untuk fokus hanya pada elemen afinitas tertinggi mereka. Spesialisasi tunggal, dalam kasusnya, berarti dia terutama mengandalkan mantra air. Spesialisasi ganda dan lebih tinggi, akan ada tes ketat untuk melihat apakah Anda benar-benar mahir dalam dua elemen. Seketika, peserta ujian yang berbintik-bintik menggumamkan mantra, menyulap gelembung air untuk mengelilinginya. Dasar-dasar bertarung sebagai tukang sulap adalah menyiapkan langkah-langkah defensif. Mereka melakukan ini karena sebagian besar tidak mahir dalam memperkuat tubuh mereka dengan mana. Penguji Diane, bagaimanapun, tidak mengucapkan mantra pertahanan tetapi malah memilih untuk menyerang. Badai pasir. Penguji pucat berteriak ketika badai pasir berputar di sekitar gadis yang berbintik-bintik dan gelembung air defensifnya. Embusan pasir bergabung dengan air, mengubah mantra pertahanan Diane menjadi bola lumpur besar. Melepaskan. Gelembung lumpur meledak atas perintah peserta ujian. Melompat mundur, dia menggumamkan mantra lain sementara bola air bertekanan mulai terbentuk di ujung tongkatnya. Aqua Cannon. Bola air meledak dengan kecepatan sangat tinggi menuju pemeriksa pucat. Daripada bertahan melawan mantranya, pemeriksa dengan gesit menghindari bola air. Berpikir kembali, saya menyadari bahwa ini adalah pertama kalinya menonton duel antara dua Conjurers. Pertarungan tiruan ini akan menjadi cara yang baik untuk mempelajari perbedaan gaya bertarung antara Conjurers jarak jauh dan Augmenter jarak dekat. Ledakan. Remaja berbintik-bintik itu berteriak ketika dia mengayunkan tongkatnya ke bawah. Bola air yang terkondensasi meledak tepat saat melewati reseptor, mengisi stadion dengan awan debu. Bocah bangsawan yang mengolok-olok gadis itu sebelumnya menggelengkan kepalanya dengan jijik. Dia tidak jahat, Jasmine bergumam di sampingku. Awan debu kecil yang menutupi instruktur dari pandangan mulai cerah untuk mengungkapkan bahwa dia tidak ada di sana. Tiba-tiba, penguji muncul dari tanah di belakang Diane, dan stafnya dengan ringan memukul bagian atas kepala peserta ujian. Diane melompat maju karena terkejut. Saya harus mengatakan, kendali Anda cukup baik, Nona Whitehall. Anda agak terlalu percaya diri dalam rantai mantra terakhir Anda, tidak mempersiapkan langkah-langkah pertahanan, tetapi secara keseluruhan, efisiensi dalam kontrol mana dan kecepatan pemain sangat baik. Kelas C. Diane menghela nafas lega. Menjadi seorang petualang kelas C pada usianya adalah suatu prestasi yang bisa dibanggakannya. Selanjutnya, Elian Knight, penguji Conjurer diumumkan.
Ini, pasangan berbaris di sebelah kananku, seorang bocah lelaki yang bahkan terlihat lebih muda dari bangsawan pirang itu, berdiri. Dia tampak agak tidak bisa didekati, dengan rambut hitam legam pendek yang turun menutupi setengah dahinya. Dia memiliki ekspresi yang sangat serius di bawah kacamata berbingkai yang membuatnya tampak lebih dewasa daripada usianya yang sebenarnya. Bocah itu mengenakan krem lengan panjang dan celana pendek hitam dan tidak memiliki senjata apapun padanya. Aku setengah berharap dia menjadi augmenter, tetapi fakta bahwa penguji tidak beralih berarti sebaliknya. Tiba-tiba, seorang petugas yang membuat catatan di samping berlari ke penguji dan membisikkan sesuatu ke telinganya. Mata kurus pemeriksa berwajah pucat itu melebar sebelum dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Elijah Knight, usia 10 tahun. Aku baru saja diberitahu status spesialmu. Sampai sekarang, kamu adalah petualang kelas B. Kelas B pada usianya dan dia bahkan tidak perlu diuji. Aku bisa melihat ekspresi tidak percaya di wajah semua orang. Bahkan wajah pemeriksa augmenter itu terkejut ketika dia menjulurkan lehernya untuk mendapatkan pandangan yang lebih baik tentang bocah yang dimaksud. Bocah khusyuk itu hanya membungkuk kecil dan duduk tanpa sepatah kata pun. Selanjutnya, Lucas Wickes. Pemeriksa itu melanjutkan. Kira akhirnya giliranku. Bocah lelaki berambut pirang melompat dari posisi duduknya dan dengan santai turun ke panggung, dengan tongkat di tangan. Penguji menatap catatannya tapi kali ini, suaranya terdengar jelas terkejut. Lucas Wickes, 11 tahun. Conjurer di panggung oranye terang, spesialisasi tunggal dalam api. Apa, dia sudah berada di tahap oranye terang? Bagaimana itu mungkin? Tanpa membungkuk, Lucas bersandar malas pada tongkatnya. Mari kita mulai, kata penguji itu, jelas agak jengkel oleh kurangnya rasa hormat bocah itu. Mendengar sinyal itu, Lucas langsung melompat mundur ketika dia mengucapkan mantra. Bangun, lindangku. Pilar api meletus di depannya, memudar untuk mengungkapkan humanoid setinggi 2 meter yang terbuat dari api. Sepertinya kita memiliki bakat kecil khusus hari ini. Seperti yang diharapkan dari seseorang dari keluarga Wickes, pemeriksa augmenter itu berseru kagum. Penjaga api berlari menuju penguji, meninggalkan jejak kaki membara di jalan saat Lucas mulai membaca mantra lain. Jadi dia memang memiliki beberapa keterampilan untuk mendukung egonya. Penguji perempuan itu jelas sedikit terkesan tetapi dia merespons dengan terampil dengan gelombang staf kelabu dan beberapa kata untuk menyalakan mantranya. Ertum. 3 pesawat berbentuk segitiga bumi yang kokoh melonjak dari tanah, menjebak penjaga api di dalam sebuah piramida batu. Itu adalah respons yang baik. Penjaga api secara alami akan menghilang begitu menghabiskan oksigen dalam jumlah terbatas di dalam makam. Namun, Lucas terkekeh sebagai jawaban, saat dia selesai mengucapkan mantranya. Terlambat, Nona penguji. Ember Wish. Batu rubi yang tertanam di tongkatnya bersinar oranye yang menyilaukan ketika percikan meledak di udara. Percikan yang tampaknya tidak berbahaya meledak seperti kembang api, memisahkan menjadi puluhan sulur api kecil yang mengambang. Sulur-sulur tetap mengapung di sekitar panggung, mengelilingi mereka berdua. Bocah itu baik, puji Jasmine, memberikan tanda persetujuan yang jarang. Wajah pemeriksa berubah serius sekarang. Saya sedikit bingung dengan tujuan bara apung itu, tetapi pertanyaan saya segera dijawab. Pengusiran. Lucas mengangkat tongkatnya di atas kepalanya sambil terus berlari mundur. Tiba-tiba, puluhan sulur api memancarkan warna merah terang sebelum menembakkan sinar api ke arah pemeriksa. Pemeriksa mengarahkan stafnya ke tanah di bawahnya saat dia dengan tenang melanjutkan nyanyian. Permukaan di sekelilingnya berkilau kuning cerah ketika beberapa bagian bumi mulai muncul dari tanah. Stone Swordfield. Batu-batu bercahaya melesat ke formasi untuk memblokir laser api. Hanya saja, itu tidak hanya menghalangi laser, tetapi mengarahkan mereka ke arah Lucas. Melepaskan. Lucas memucat saat dia berteriak dengan putus asa. Gumpalan di udara menghilang tetapi api yang sudah ditembakkan masih menuju ke arahnya. Menunjuk tongkatnya yang besar ke berbagai api dengan cepat mendekatinya, dia mengeluarkan mantra lain. Fire Twister. Topan api yang hanya cukup besar untuk mengelilinginya yang dihasilkan dari tanah. Jejak api terperangkap dalam pusaran tornado api, bergabung ke dalamnya. Perintah penguji dengan gerakan mengalir. Pecahan-pecahan batu yang telah mengarahkan kembali nyala api bergetar sebelum mereka melesat maju ke tornado api yang bersembunyi di dalam Lucas. Pecahan-pecahan batu besar menembus peluru tornado api, mencabik-cabiknya dari keberadaan. Pecahan berhenti hanya dari Lucas yang marah tetapi bergetar, yang melindungi dirinya dengan tongkat yang ada di depannya. Beraninya kamu. Kurangnya kesopanan yang tidak masuk akal untuk ujian peringkat hanya harus dicatat dan ditangani sesuai. Lucas berteriak dengan mata sangat sedih. Warna kulitnya yang dulu krem sedikit lebih terang karena lapisan keringat menutupi tubuhnya. Tenangkan dirimu, Tuan Wickes. Aku punya cukup kendali untuk mencegah diriku menusuk anak-anak kecil yang sombong. Pemeriksa itu dengan tenang meyakinkan, meninggalkan Lucas untuk diam-diam mengucapkan kutukan pada wanita itu. Kontrol dan kreativitas Anda dalam kombinasi mantra Anda sangat baik. Selama Anda tetap berhati-hati dan mengetahui batas kemampuan Anda akan memiliki masa depan yang cerah di depan Anda, Tuan Wickes. Saya pikir aman untuk mengatakan bahwa Anda bisa menjadi ditempatkan di kelas B. Apakah Anda setuju, George? Dia menoleh ke penguji augmenter.
Dia mengangkat bahu sederhana sebagai jawaban, menunjukkan dia tidak punya masalah dengan itu. Apapun tindakan salah yang dituduhkan Lukas kepada pemuji itu seolah menghilang begitu saja ketika Lukas, sekali lagi, tersenyum lebar pada hasil akhirnya. Wow! Monster kecil lain. Sial, aku ingin pulang saja. Ada apa dengan orang banyak hari ini? Beberapa anggota audiens semua berteriak dan mengeluh iri, karena beberapa anggota audiens lain yang telah mengikuti ujian bergumam dengan penuh semangat di antara rekan-rekan mereka. Apa yang kau harapkan dari Kera? Apakah kalian pikir aku ada di levelmu? Lukas mengejek keras ketika dia membersihkan jubahnya. Dia berjalan kembali ke kursinya di depan pemuji, yang bahkan tidak lelah, berganti tempat dengan pemuji auger bernama George. Pria yang terluka itu bangkit, meregangkan tubuhnya seperti kucing malas. Dengan santai toh, pemeriksa lain saat berjalan melewatinya, dia menatap catatannya. Peserta ujian berikutnya, Not. Silakan turun. Dia berteriak tanpa melihat ke atas. Jasmine meletakkan tangan di pundakku. Semoga beruntung. Sambil mengangguk tegas sebagai tanggapan, aku berjalan menuruni tangga, meninggalkan Sylvie yang khawatir dalam perawatan Jasmine. Sepertinya kamu di sini untuk diuji dalam kondisi khusus, mengingat tidak ada informasi di sini yang menulis tentang dirimu. Oke, mari kita lihat apa yang kamu buat. George menatapku dengan tatapan ingin tahu. Pemeriksa dengan lancar menghunus pedangnya, seperti aku juga. Mulai, dia mengumumkan sambil menerjangku. Dorongan itu diarahkan langsung ke kepalaku, kemungkinan besar dimaksudkan untuk membuatku takut. Alih-alih menghindari kembali atau menunduk, aku menghadap ujung pedang yang masuk dan mengambil langkah ke depan, mau mana ke kaki saya. Memiringkan kepalaku cukup untuk flat dari pisau untuk merenggut tanpa berbahaya melewati topengku, aku mengangkat pedangku dalam satu gerakan, cepat. Mata George yang tajam membelalak di dekat konterku ketika dia dengan putus asa menarik kembali harapan untuk membuatnya tepat waktu untuk menghalangi ayunanku, tetapi ujung pedangku sudah menempel di tenggorokan pria itu. Pemeriksa itu segera berhenti, takut jika ada gerakan tiba-tiba dan pedangku mungkin benar-benar melekatkan dirinya ke lehernya, terlepas dari penguatan mana. Cukup, sebuah suara menyela. Turunlah, George, aku akan menjadi orang yang menguji ujian khusus ini. Sambil menoleh, kulihat lelaki kurus berkacamata bernama Caspian berjalan ke arah kami dari koridor Jasmine dan aku baru saja masuk. Tuan, Anda akan secara pribadi memeriksa peserta ini. George mundur dari pedangku sesantai mungkin, tetapi seberkas darah menggulung lehernya. Aku minta maaf jika ini terdengar sombong, tetapi apakah benar-benar ada kebutuhan untuk kelas A untuk menurunkan dirinya untuk menguji peserta ujian? Aku akan lebih dari cukup untuk menilai pelamar ini. Dia melanjutkan, dengan cepat menyeka darah dengan tangannya. Tatapan Caspian turun ke leher George, membungkam pemeriksa. Pria itu, terlepas dari apa yang ia anggap sebagai kesalahan sederhana di pihaknya, tampak bingung oleh kenyataan bahwa kepala cabang ini akan menjadi orang yang menguji saya. Sungguh bohong mengatakan aku tidak terkejut juga. Seseorang yang digolongkan sebagai petualang kelas A memiliki tingkat kekuatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kelas A. Ketika peringkat kelas meningkat, setiap lompatan adalah eksponensial, artinya dibandingkan dengan kelas D ke kelas C, lompatan dari kelas A ke kelas A tidak dapat dibandingkan. Menjadi seorang petualang kelas A menandakan bahwa Anda memiliki kekuatan 10 petualang kelas A, dan itu hanya perkiraan kasar. Ia harus berada pada tingkat kekuatan yang sama sekali berbeda dengan manusia lainnya. Aku penasaran seperti apa inti mana itu, tapi tidak ada cara bagiku untuk melihatnya tanpa dia mengetahuinya. Sponsornya memiliki ikatan yang dalam dengan saya, jadi saya merasa berkewajiban untuk mengujinya secara pribadi. Dia tertawa ketika tangan kanannya meraih ke arah rapier tipis di pinggangnya. Melambaikan tangan George, kami berdua berdiri di tengah arena tanah. Mari kita mulai. Petik 2.